Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Senang sekali pada sore hari ini kita boleh bersekutu kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebenarnya hari ini yang berkhotbah adalah Mas Sandia, pagi sore sebenarnya. Ya tadi pagi dia sudah berkhotbah, tetapi karena dia harus mengantar harus mengantar untuk kembali ke asrama di Magelang. Jam 5 sore ini dia harus masuk di asrama, jadi dia habis khotbah tadi, ya makan pagi terus kemudian antar ke Magelang bersama Mbak Desi ya. Puji Tuhan, kita doakan supaya nanti bisa kembali dengan baik, dengan selamat. Puji Tuhan, terima kasih. Nah saudara, sehingga saya yang menggantikan untuk menyampaikan khotbah. Apa yang dikhotbahkan Mas Hendy tadi pagi, tetapi kokinya berbeda. Kokinya berbeda, masakannya sama tapi kokinya berbeda. Jadi saya minta tolong Mbak Anis, saya kebutuhan Anis buatkan powerpointnya ya. Langsung puji Tuhan, terima kasih Mbak Anis ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini sekali lagi bahan masakannya sama tetapi kokinya berbeda. Ya. Tema khotbah ini adalah satu judul, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Nah saudara, kalau kita dengar baru berarti ada yang lama. Amin saudara. Menjadi ciptaan yang baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Menjadi ciptaan yang baru. Ya, dulu lama tetapi menjadi ciptaan yang baru. Nah saudara, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 kita baca terlebih dulu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, siapa yang ada di dalam Kristus? Kita semua, bukan? Kita semua ada di dalam Kristus karena kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita dikatakan kita ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, puji Tuhan. Coba tengok kanan kiri saudara, apakah benar ada ciptaan yang baru? Ya, saya kenal dengan semua ya di sini, khususnya dengan Mbak Anis itu sudah 14 tahun yang lalu. Ya, mulai belum punya anak, ya sampai sekarang udah punya anak 3. Puji Tuhan, haleluya. Ya saudara ya. Jadi saudara, tetapi memang secara fisik sama kita ya. Tidak ada yang berubah. Mungkin berubah karena usia kita. Budarno dulu rambutnya hitam, sekarang putih, ada putihnya. Wah, luar biasa ya. Jadi kita memang secara fisik kita memang tetap sama. Saya juga dulu ya. Saya dulu ngangkat galon 1 tuh, wah enak aja. Ya, galon itu angkat aja sendiri ya, galon air itu saudara. Sekarang ya kuat sih kalau dipaksain, tapi tak eman-eman ya, tak eman-eman. Janganlah, ajak aja istri berdua kan malah lebih mesra kan, berdua angkat galon. Wah kan gitu kan. Nyenggol-nyenggol dikit gak apa-apa kan ya. Jadi tambah mesra kan, jadi ngangkat galon berdua, bukan sendiri lagi. Nah saudara, karena apa? Karena faktor usia kita sudah tidak lagi seperti dulu ya. Jangan mau nyanyi seperti lagu dunia, aku masih seperti yang dulu. Itu orang dunia saudara. Tetapi kalau kita harus mau tidak mau menjadi ciptaan yang baru. Wah luar biasa. Menjadi ciptaan yang baru. Mungkin kita lebih baik membaca ya 2 Korintus pasal 5 mulai ayat 11 ya Mas Aldi ya. Ayat 11 sampai dengan ayat ke-21 kita baca. Nanti di tengah-tengah itu ada ayat 17. Ya, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami
supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, perhatikan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Amin. Nah, saudara, sangat indah sekali ayat ini, saudara. Ya, saya menjelaskan yang pertama, yaitu manusia lahiriah dan batiniah. Manusia lahiriah dan batiniah, atau manusia jasmani dan manusia rohani. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya, manusia lahiriah kita, jasmani kita semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Nah, saudara, tadi saya katakan manusia lahiriah kita atau manusia jasmani kita akan semakin merosot karena usia kita yang terus bertambah. Ya, walaupun kemarin saya katakan, walaupun saya juga menjaga dengan berolahraga. Ya, kemarin itu saya kasih tahu Bu Ari, minggu kemarin itu saya berenang 5 kali seminggu ya. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wah, luar biasa, enak sekali, saudara. Nah, walaupun saya menjaga dengan olahraga, dengan makan ya makanan yang sehat, istirahat yang cukup, pikiran yang positif, saudara, tetapi tidak dapat dipungkiri, saudara, kita semua pasti akan mengalami kemerosotan secara fisik, saudara. Dan itu firman Tuhan sudah menulis, saudara. Kita semua yang cantik ya lama-lama tidak lagi cantik, tentunya kan begitu ya. Yang ganteng tentunya lama-lama tidak ganteng. Tetapi saudara, satu hal yang sangat penting buat kita, walaupun manusia jasmani kita, manusia lahiriah kita
akan merosot karena usia, tetapi satu hal, manusia batiniah kita, manusia rohani kita jangan sampai ikut merosot. Amin. Katakan jangan sampai ikut merosot. Manusia lahiriah, manusia batiniah kita, manusia rohani kita jangan sampai ikut merosot, saudara. Tetapi manusia rohani kita harus justru semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, saudara. Ini yang penting, saudara. Wah, puji nama Tuhan, kita bersyukur, saudara. Kebenaran firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita sekali lagi, tetapi manusia batiniah kita tidak boleh ikut merosot, tetapi harus semakin kuat. Oleh sebab itu, terus dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, kalau saudara diproses di dalam kehidupan sehari-hari, saudara mengalami tantangan, mengalami pencobaan, mengalami berbagai ujian, saudara, itu adalah bagian dari proses untuk supaya manusia rohani kita semakin kuat. Amin, saudara. Haleluya. Ya, semakin sabar tentunya kan begitu manusia rohani kita. Semakin mengasihi, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi sesama manusia. Manusia rohani kita harus semakin kokoh, saudara. Walaupun tentunya Tuhan izinkan melalui berbagai-bagai penderitaan, yang tujuannya adalah supaya kita semakin kuat, semakin teguh. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, jangan ada yang bersungut-sungut, jangan ada yang menggerutu, jangan ada yang mengeluh, tetapi bersyukur karena ini adalah bagian daripada cara Tuhan membentuk manusia rohani kita supaya semakin kuat. Kalau tadi saya katakan manusia jasmani kita semakin kuat, supaya kuat ya olahraga, makan yang sehat, pikiran yang positif, saudara, istirahat yang cukup, saudara, supaya manusia jasmani kita sehat. Saya ketemu dengan, ya puji Tuhan, ya ada juga orang-orang yang mohon maaf ya usianya di bawah saya, mereka sudah loyo ya. Ya puji Tuhan, kalau kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Putri Moni sudah 80, luar biasa ya, masih kesit. Doa pagi sama-sama dengan saya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, kita tidak tahu apakah bisa sampai 80 ya. Kalau bisa ya haleluya. Ya, tentunya kita masih bisa berharap dengan tubuh yang sehat supaya kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, saudara, sekali lagi, saudara, manusia jasmani kita akan merosot, tetapi sekali lagi manusia rohani kita, ya, jangan sampai ikut merosot. Saya percaya, saudara, jikalau saudara setia datang beribadah kepada Tuhan, saudara setia merenungkan firman Tuhan, saudara setia berdoa, saudara setia memuji Tuhan, saudara ada persekutuan yang manis dengan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, saya percaya pasti manusia rohani kita akan semakin kuat. Amin. Tetapi kalau saudara semakin menjauhi dari Tuhan, tidak setia beribadah, tidak setia berdoa, tidak setia merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa memperkuat manusia rohani kita, saudara? Karena itu adalah hal yang rohani, tentunya kita juga melakukan hal-hal yang rohani di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, saudara. Mari, saudara, biarlah kiranya Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita itulah yang akan menolong kita. Dan tadi dikatakan, saudara, perhatikan hal-hal yang kekal, yang tidak kelihatan, hal-hal yang rohani, ya. Jangan kita terpengaruh dengan hal yang kelihatan, yang itu adalah sifatnya hanya sementara saja. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kita harus melewati berbagai penderitaan, itu adalah, tadi saya katakan, itu adalah bagian dari proses untuk kemuliaan yang kekal. Wah, luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan katakan, kalau kamu mengalami berbagai penderitaan, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita.
Amin, haleluya saudara. Mari saudara, sekali lagi kita perkuat manusia rohani kita. Manusia rohani kita perkuat. Memang daging ini lemah saudara, tetapi roh kita harus kuat di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kita tahu bahwa saudara, iblis atau kuasa kegelapan itu adalah roh juga. Ya, dia adalah roh. Oleh sebab itu kita harus memperkuat roh kita. Manusia rohani kita harus kita perkuat saudara. Supaya kita apa? Tidak akan dikalahkan dengan segala macam tipu daya iblis. Puji nama Tuhan. Ini bagian yang pertama saudara. Kita harus memperkuat manusia batiniah kita. Bagian yang kedua saudara. Kemah kediaman kita yang sementara. Ya, kemah kediaman kita ini sifatnya hanya sementara. Kemah itu berbicara tentang tubuh kita ini saudara. Ya, firman Tuhan menulis diumpamakan sebagai kemah tempat kediaman kita. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama di sana dikatakan, karena kami tahu, ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, almarhum begitu kira-kira ya, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Wah, luar biasa bukan? Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wah, luar biasa, indah sekali bukan? Sekali lagi saudara, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, karena usia kita harus mengalami kematian, tetapi Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal sifatnya, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, apa yang kita alami di saat ini dari sifatnya sementara saja, tetapi kita akan masuk di dalam kekekalan. Kita akan masuk di dalam kemah, ya, yang kekal, yang baru, yang sudah disediakan oleh Tuhan buat kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang sangat indah saudara. Ini adalah janji yang disediakan, yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, umat yang dipilih oleh Tuhan. Saya percaya saudara, saat saudara mengerti tentang janji Tuhan yang diberikan kepada kita, saudara tidak akan menjauh dari Tuhan, saudara tidak akan undur dari Tuhan, tetapi saudara akan semakin setia, saudara akan semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena ada janji yang disediakan bagi kita, yaitu tempat yang kekal, bukan yang sifatnya sementara. Ya, walaupun di situ ada kekekalan dua saudara, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Hukuman kekal ini, ya, mengalami hukuman selama-lamanya di neraka, dan hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Tuhan sudah menjanjikan buat kita saudara, indah sekali saudara. Puji nama Tuhan, Dia menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Puji nama Tuhan, haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Kemah kediaman kita atau manusia lahiriah kita ini hanya sementara saja sifatnya saudara. Kalau kita bisa umur sampai 80, 90, puji Tuhan. Putri mau 80 ya, belum kepala 9 ya. Puji Tuhan, saya baru masih kepala 6, belum 7. Wah, haleluya, indah sekali. Nikmati saja perjalanan hidup ya, dan disyukuri saudara. Puji nama Tuhan, tapi gunakan sebaik-baiknya waktu-waktu yang ada ini saudara. Waktu-waktu yang Tuhan berikan ini gunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Tidak harus di altar ini, di mana saja kita bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang malah menjadi batu sandungan, tetapi menjadi satu, ya, satu kesaksian yang hidup bagi orang lain di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Nanti bagian yang ketiga kita akan sampai ke sana saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita kelak akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang kekal di sorga. Bukan dengan tubuh yang ini saudara, ini sudah loyo nanti, ya, sudah merosot.
tapi ada tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Wah, bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Puji nama Tuhan, itu adalah janji Tuhan, saudara. Oleh sebab itu mari terus kita perkuat manusia batiniah kita dengan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus saja. Ya, mari Bu Ari sampaikan, ada roh kebenaran di dalam diri kita. Roh Kudus itu roh kebenaran yang dia siap untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kita tinggal taat saja, dipimpin oleh roh kebenaran itu, saudara. Anak-anak Tuhan harus dan tinggal taat saja, dipimpin oleh roh kebenaran. Pasti tidak akan salah langkah, saudara. Tetapi kalau kita menuruti keinginan daging kita, kita bisa salah langkah kita. Kalau kita menuruti roh kebenaran yang ada di dalam kita, kita tidak akan salah melangkah. Pasti semuanya akan berkenan dan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, dengan tetap terus setia beribadah dan terus hidup di dalam firman Tuhan. Tadi saya katakan, saya percaya, sangat percaya saudara. Kalau anak-anak Tuhan, dia mau dipimpin oleh roh kebenaran, dia mau hidup di dalam firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, saudara, pasti saudara, manusia rohani kita akan semakin kuat, semakin kokoh, saudara. Dan apa yang dijanjikan, kehidupan yang kekal itu pasti benar-benar disediakan buat kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tadi pujian tadi katakan, ya, dia yang berjanji, ya, akan pasti menggenapi. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya diberkati melalui pujian itu, saudara. Haleluya. Mari terus, saudara, tetap terus setia beribadah dan terus hidup dalam firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Memang saudara, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, kalau kita dengan kekuatan kita manusia sendiri, kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu mari kita mau tunduk dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mampu untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, saudara, ya seperti tampilan yang pernah saya sampaikan, saudara, kita akan menjadi seperti tentara, ya, yang diperlengkapi dengan senjata Allah, yang siap untuk berperang di dalam menghadapi berbagai pencobaan, dan kita pasti berkemenangan karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini bagian yang ketiga, saudara. Bagian yang ketiga yang menjadi judul atau topik kita pada sore hari ini, saudara. Yang ketiga yaitu menjadi ciptaan yang baru. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi perhatikan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, saudara, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Walaupun ya manusia casing kita, manusia jasmani kita tetap seperti ini, tetapi sesungguhnya manusia rohani kita terus diperbaharui, diproses, diperbaharui. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan pada kita, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi sudah menjadi hamba kebenaran. Ini sangat sering sekali kita sampaikan. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, yang tentunya hidup dipimpin oleh roh kebenaran. Amin, saudara. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah kita kubur bersama Yesus. Jangan sampai saudara, Pak, saya mau dibaptis lagi karena saya belum berubah.
saya masih suka pukul istri, saudara. Jangan, saudara. Kita sudah dikubur bersama Yesus. Amin. Perkataan-perkataan kita yang kotor, yang kita mungkin dulu suka mengatakan hal yang kotor, sudah dikubur bersama Yesus pada waktu kita dibaptis, diselam, dimasukkan ke dalam air. Kita sudah dikubur, saudara. Dan kita sudah keluar dari air, arti melambangkan bahwa kita sudah bangkit. Hidup yang baru bersama Kristus. Amin, haleluya. Perkataan kita, tindakan kita sudah diperbaharui, ya. Puji nama Tuhan. Saya berharap orang-orang di sekitar saudara sudah merasakan akan hal itu. Ada satu perubahan, ada sesuatu yang berbeda, tidak seperti dulu lagi. Amin, saudara. Amin. Pak Yuda, amin Pak Yuda ya. Puji Tuhan, sudah menjadi ciptaan yang baru ya. Wah, yang lama sudah dikubur, yang baru sudah datang. Hidup baru yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat oleh orang lain. Oh, Bapak ini sekarang tidak seperti dulu ya. Dulu suka merokok, sekarang sudah tidak merokok lagi. Dulu suka ngomong kotor, sekarang sudah tidak pernah ngomong kotor lagi. Wah, puji nama Tuhan. Dulu suka marah-marah dengan istrinya, sekarang semakin mengasihi istrinya. Waduh, luar biasa. Bisa dilihat dan dirasakan. Yang tentunya pasangan hidup kita yang bisa merasakan. Amin, saudara. Haleluya. Pasangan hidup kita harus bisa merasakan. Ada seorang hamba Tuhan katakan, kalau saudara pengen tahu kenal saya, ya, jangan waktu di gereja, jangan pada waktu saya khotbah. Saudara tinggal di rumah saya selama 6 bulan. Saudara tinggal di rumah saya 6 bulan. Nanti saudara akan tahu siapa saya. Gitu. Wah, itu saudara luar biasa. Memang harus begitu, saudara. Bisa dilihat di mimbar ataupun di luar mimbar sama seperti apa yang dikatakan. Ya, amin, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara waktu di gereja dengan di luar gereja harus sama. Tidak pada waktu hari Minggu saja, tetapi berbeda, berubah. Walaupun hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dimanapun tempat, ya, di lingkungan tempat sekolah, di lingkungan tempat bekerja, kita tetap sama. Ada satu perubahan yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Puji nama Tuhan. Dan mereka merasakan ada satu sukacita saat dekat dengan saudara, saat dengan kita, orang-orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan. Ada sesuatu yang sejuk, dikatakan gitu ya. Ada sesuatu yang indah di saat kita ada berdekatan dengan orang-orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, itu untuk kita semua. Orang-orang yang sudah percaya Yesus. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Tidak perlu harus dibaptis lagi, diselam lagi, dimasukkan lagi dalam air. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Sudah harus ada perubahan di dalam hidup kita. Mau sampai kapan kalau tidak sekarang berubah, saudara? Mau sampai kapan? Masih jadi pemarah, tidak sabar, ya, masih suka emosian, tidak menguasai diri. Kapan lagi, saudara? Maaf kata ya, beberapa waktu yang lalu saya katakan kita ini sudah yang mau 50 tahun ke atas ini sudah bau tanah katanya. Orang Jawa bilang sudah bau tanah katanya. Jadi kapan lagi kalau nggak sekarang mau berubah, saudara? Kita harus ada perubahan yang harus bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Amin, saudara. Itu adalah hidup anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang-orang Kristen yang sehat adalah dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kehidupan kita yang lama harus benar-benar sudah kita tinggalkan. Sebab kita sudah mati bersama Kristus. Ya, aku yang kaku sudah dipaku, yang tidak laku. Aku yang kaku, yang tidak laku sudah dipaku. Sudah kita tinggalkan. Sekarang tidak kaku lagi, tapi lemes. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, indah sekali saudara di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kehidupan kita yang lama harus benar-benar sudah kita tinggalkan. Sudah mati bersama Kristus, ya. Kita harus sudah menjadi ciptaan yang baru, di mana Roh Kudus yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Ya, bukan kita lagi yang berkuasa, tetapi Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita.
Ingat, kita sudah diberi Roh Kudus agar kita dapat hidup kudus. Kita diberi Roh Kudus supaya dapat hidup kudus, saudara. Bukan untuk gagah-gagahan, ya, tetapi supaya kita dapat hidup kudus. Dan kita dapat berkemenangan di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan itu datangnya dari kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang adalah roh. Oleh sebab itu Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh yang tinggal di dalam diri kita itulah yang memampukan kita untuk dapat berkemenangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menolong kita agar kita dapat hidup berkemenangan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Saudara tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu takut, apalagi saudara sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai, saudara. Apalagi saudara mau meninggal, aku gak ke gereja lagi, aku gak mau pelayanan lagi. Jangan, saudara. Justru saat kita menghadapi berbagai pencobaan, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, semakin mendekat kepada Tuhan. Maka di situ kita akan mendapatkan satu kekuatan yang datang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan, saudara. Kita semua mau dipakai Tuhan. Bagaimana kalau kita malah menjauh dari Tuhan? Kita mau dipakai oleh Tuhan. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir, saudara. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Ya, tadi di bagian 2 Korintus pasal 5 ayat 20 dan 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Perhatikan, saudara dan saya adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Saudara, kita diproses menjadi ciptaan yang baru karena kita akan diutus oleh Tuhan. Ya, karena kita akan diutus oleh Tuhan. Kalau kita diutus oleh Tuhan, kemudian kita malah menjadi batu sandungan buat orang lain, bagaimana, saudara? Kita membawa kabar baik, kita membawa kabar damai, perdamaian. Karena ada banyak orang yang sedang berseteru dengan Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar perdamaian, supaya mereka yang bersekutu dengan Tuhan dipersatukan, diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi kita adalah utusan-utusan Kristus, utusan-utusan Allah. Oleh sebab itu kita harus menjadi ciptaan yang baru. Amin. Puji nama Tuhan, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Sehingga dari perkataan kita, dari tindakan kita, mereka bisa merasakan, mereka bisa menerima. Karena mereka dengan melihat. Tadi pagi saya sharing dengan Mbak Desi. Kemarin. Dia bilang, "Pak, yang penting saya ya bisa menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah keluarganya." Karena keluarganya kan belum di dalam Tuhan semua. Dia ingin menunjukkan lebih dulu bahwa ada satu perubahan di dalam dirinya yang dia bisa rasakan. Orang lain, baik orang tuanya, baik adiknya, saudara-saudara bisa merasakan. Amin, itu luar biasa memang. Memang harus demikian. Ya, diawali dengan mereka boleh melihat ada satu perubahan, ciptaan yang baru. Ya, kita belum ngomong apa saja, tapi mereka sudah merasakan, melihat ada satu perubahan di dalam perkataan kita, tindakan kita. Karena yang saudara memang adalah ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan, ini sangat penting, saudara. Terlebih kita ingat bahwa kita akan diutus oleh Tuhan menjadi utusan-utusan Tuhan yang membawa kabar baik, membawa berita damai. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan memakai kita untuk membawa berita perdamaian, kabar baik kepada orang lain. Kabar perdamaian atau kabar keselamatan yang harus terus diberitakan, supaya tidak ada lagi orang-orang yang berseteru dengan Allah.
Ini tujuan Tuhan, saudara. Memilih saudara, memakai saudara, membawa saudara supaya menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan. Mereka yang membutuhkan kabar kepastian keselamatan. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus saja seseorang dapat memperoleh satu kepastian hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kita saat ini sudah hidup di jalan yang lurus itu. Kita saat ini sudah hidup di jalan yang benar itu, saudara. Amin, saudara. Sementara orang-orang sekitar kita, mereka masih berseru-seru, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Tunjukkan padaku jalan yang benar. Mereka berseru sampai berkali-kali setiap hari, saudara. Sementara kita sudah ada di dalam jalan yang lurus, jalan yang benar itu. Itulah yang menjadi tugas kita, saudara. Menunjukkan kepada mereka, inilah jalan yang lurus. Ya, seperti firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Puji nama Tuhan, saudara. Sekali lagi, Tuhan mau memakai saudara. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau mengutus kita menjadi utusan-utusan Tuhan, membawa kabar damai, kabar keselamatan, supaya orang lain juga mereka diselamatkan. Oleh sebab itu kita diubahkan lebih dulu menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari pemain musik, singer boleh maju ke depan.